Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu,
kita beribadah bersama-sama hari ini. Amin. Saya tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu yang pertama di bulan yang baru. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Kita mau berdoa sebelum kita masuk memuji dan menyembah Tuhan. Oh rala basyak kata karabaya raboshanda. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami mau katakan kepadamu, terima kasih banyak Tuhan. Kami ada sampai hari ini tidak kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Di hari Minggu yang pertama di bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau katakan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh amat sangat baik kepada kami Tuhan. Anak-anakmu, umatmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami Tuhan. Oh ralabasya kata karalabasyan daralabataka. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagi kami Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari nyatakan pujian ini sekali lagi. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Mari angkat tangan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Kami angkat kedua tangan kami nyanyikan bagi-Mu Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana,
Yesus Tuhan. Hosana, Hosana bagimu Yesus. Yesus kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, sebab namamu Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Yesus Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, Kau sangat baik Tuhan, dan amat baik Bapa. Yesus, terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Oh Yesus, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, Engkau yang layak menerima kemuliaan. Yesus Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami muji-muji namamu yang besar, namamu yang perkasa. Oh, kami mau terima sukacita Tuhan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Haleluya. Kami bersukacita Tuhan. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, ada hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita, dan hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Yes. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah namaku. Kuasa mati kalahkan, hidupku di pundak, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah penolongku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya percaya hari ini kita semua sudah diberkati, dipuaskan dengan hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan. Amin, Saudara. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita mendengar firman Tuhan pagi ini dan kita masuk dalam perjamuan kudus di minggu pertama.
Saya percaya saudara dan saya hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Amin ya Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Amin. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Biar musik saja memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami berdoa, waktu kami menyembah kepadamu, waktu kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, kami sangat yakin pertolongan-Mu atas kami sempurna Tuhan. Sampai hari ini Tuhan menjaga kami. Sampai hari ini kasih karunia, anugerah, bahkan keselamatan dari Tuhan buat kami sekeluarga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, kekasih hati kami. Kami mau terus menyembah dan memuji nama-Mu seumur hidup kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah
Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu Tuhan. Oh, ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang setia, pelihara kami, jagai kami senantiasa. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat wajah saudara. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Bapakku yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya hari ini Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, menuntun kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan ya Tuhan, menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam pengurapan Roh Kudus atas kami semua. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, pesan-Mu pagi ini Bapa. Biarlah firman-Mu hari ini jatuh di tanah yang baik, hati yang baik, bertumbuh 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka sebentar dari Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Ya. Saya bacakan Bu Saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, firman ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus mengirimkan kepada jemaat di Tesalonika ya. Nah, Saudara, kalau kita perhatikan kehidupan Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu adalah seorang penginjil ya. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan yang besar ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai Rasul Paulus dengan luar biasa. Dalam perjalanan penginjilan, dalam perjalanan pemberitaan Injil, Alkitab mencatat Rasul Paulus banyak mengalami hal-hal yang tidak enak bagi dirinya. Waktu dia berlayar ke Roma, ya, dia pergi ke kota-kota di Filipi, di Galatia. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang dia alami. Waktu dia naik kapal, ya, Alkitab tulis mencatat bahwa kapalnya karam, Saudara. Penderitaan bukan main. Rasul Paulus diterpa gelombang badai, Bapak Saudara. Waktu dia di Filipi, dia masuk di penjara, dipenjarakan di penjara, Saudara. Masuk dalam penjara. Nah, tidak enak, tidak baik keadaannya. Alkitab menulis Rasul Paulus menderita bukan main, ya. Waktu dia kembali ke Yerusalem, dia diperhadapkan dengan mahkamah agama, ya. Dia dihadapkan dengan mahkamah agama dengan tuduhan-tuduhan, ya. Banyak hal. Saudara, tetapi perhatikan baik-baik. Rasul Paulus berkata kepada jemaat, kirim surat kepada jemaat di Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kamu sekalian. Saudara,
sepertinya berbanding terbalik. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam hal-hal yang tidak enak. Tetapi Rasul Paulus menguatkan, ya, menguatkan jemaat. Rasul Paulus katakan tetaplah bersukacita. Saudara, waktu dalam keadaan baik, semuanya ada, mungkin orang bisa bersukacita, saudara. Tetapi dalam keadaan tidak enak, apalagi sekarang saudara perhatikan, goncangan terjadi luar biasa, ya. Goncangan sakit penyakit, goncangan ekonomi, keuangan, banyak orang yang tidak bisa bersukacita. Tetapi Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, saudara, berkata tetap bersukacita apapun yang engkau alami. Dia berkata tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa dan tetap berdoa. Jangan lupa berdoa apapun keadaanmu. Bahkan apa yang dia alami, saudara, di penjara, ya, di laut, waktu dia naik kapal, saudara, kapal diombang-ambingkan, karam di tengah laut. Waktu dia di Yerusalem, dia dituduh oleh mahkamah agama, dia katakan tetap berdoa, tetap berdoa. Maukah saudara hari ini bersukacita dan tetap berdoa? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Dan dia katakan mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, keadaan enak atau tidak enak, baik atau tidak baik, saya mau ajak saudara hari ini, mari kita respon firman Tuhan, mengucap syukur senantiasa. Dan saya percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur, ada kuasa di dalam bersukacita, ada kuasa di dalam berdoa. Setuju katakan yes. Saudara, kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Keadaannya tidak enak, tidak baik, tapi dia menganjurkan dan dia mengharapkan jemaat di Asia Kecil, di Tesalonika, saudara, untuk bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur. Kenapa? Lihat jawabannya dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Saudara, kuncinya adalah satu. Waktu saudara mengenal Tuhan Yesus, waktu saudara mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, waktu saudara bersekutu di dalam penderitaannya, waktu Bapak Ibu saudara menjadi serupa di dalam dia, dengan dia dalam kematiannya. Saudara, ini kuncinya, ya. Kenapa Rasul Paulus berkata tadi? Karena kuncinya dia mengenal Kristus. Bilang sama-sama, saya mau mengenal Tuhan. Saya mau mengenal Kristus lebih lagi di dalam kuasa kebangkitannya. Dan aku mau bersekutu di dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan Tuhan di dalam kematiannya. Bapak Ibu saudara, ini penting sekali. Kalau hari ini saudara ambil keputusan untuk mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Mari saudara punya waktu dengan Tuhan. Baca Alkitab. Kalau saudara renungkan firman, baca Alkitab, saya percaya saudara akan mengenal Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Ini kesempatan. Waktu saudara dan saya diizinkan tinggal di rumah, bekerja dari rumah, melayani dari rumah, lewat online. Mari baca Alkitab, banyak-banyak baca Alkitab, banyak berdoa. Saya percaya saudara akan makin mengenal Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara, Tuhan baik buat saudara dan saya. Bapa di sorga sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal. Setuju katakan amin saudara. Itu tanda Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara dan saya. Kita buka sebentar di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara, saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Karena apa? Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya punya Tuhan yang menyelamatkan Bapak Ibu saudara. Setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita percaya sungguh-sungguh. Mari kita ambil waktu untuk kita mengenal Kristus.
Saya percaya ini kesempatan yang luar biasa. Waktu Tuhan izinkan saudara dan saya hari-hari ini berdiam di hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ada apa dengan manusia? Amin saudara. Manusia, Alkitab berkata, sudah jatuh ke dalam dosa. Dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Bapa di sorga kirim anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Tapi manusia tidak terima. Tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan manusia merencanakan untuk membunuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat 2-5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu pada akhirnya saudara, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab tulis manusia membunuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati di kayu salib, saudara. Dipukul, dihina, ya, ditikam, bahkan ditinju, diludahin, saudara. Terakhir Tuhan pikul salib. Tuhan pikul salib dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati dengan cara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dan saya percaya apa yang Tuhan buat di kayu salib itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Setuju katakan amin, saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa hari ini waktu Yesus mengambil keputusan mati di kayu salib, itu menanggung, menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Amin Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku
sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari nyanyikan sama-sama, ku sembah, ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara waktu Yesus mati di kayu salib? Alkitab tulis, lalu pada hari yang ketiga Yesus ada di dalam kubur. Lalu pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Saudara, saya percaya ini peristiwa yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama dalam Matius 28 ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya, haleluya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Setuju, katakan amin. Bilang kanan kiri, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Ada hari esok, ada masa depan buat saudara dan saya, ada pengharapan. Saya percaya saudara bahwa waktu Yesus bangkit, Yesus mengalahkan maut. Alkitab menulis Yesus mengalahkan pekerjaan setan, kuasa kegelapan, sakit, penyakit. Bahkan waktu di kayu salib pun Yesus berkata, sudah selesai. Yesus bangkit. Saya percaya murid-murid senang luar biasa. Mereka berlari-lari pulang memberitahukan teman-temannya bahwa Yesus bangkit. Setuju, katakan amin saudara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bilang kanan kiri, ayo nyanyi. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Wow, sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, Yesus, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, wah, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara, dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya waktu kita melakukan firman Tuhan, waktu kita mengikuti perjamuan kudus hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk menerima berkat perjamuan kudus hari ini. Minggu pertama ini Tuhan, perjamuan kudus ini akan membawa kami, menuntun kami lewat Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Bapa, kami hari ini ada di hadapan-Mu. Kami akan akui semua kesalahan, dosa, pelanggaran, kejahatan-kejahatan kami di hadapan Tuhan yang kami lakukan di hari-hari lalu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu berdoa. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, akui semua dosa di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi, dosa-dosa yang tersembunyi yang belum diakui, mari akui Bapak Ibu Saudara, supaya saudara dan saya berkenan kepada Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami harusnya binasa oleh karena kami berdosa. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau datang dari sorga yang mulia. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Engkau mati di kayu salib. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu hancur ya Tuhan, dipaku di kayu salib. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih Engkau mengasihi kami lewat Yesus Kristus yang Engkau berikan, anak Allah yang hidup buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Seharusnya kami binasa ya Tuhan, tetapi Engkau menebus kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah kami hamba-hamba-Mu. Inilah kami milik-Mu ya Tuhan, gereja-Mu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, akui di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Engkau menguduskan kami, mengampuni kami. Ampuni kami, ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni kami, Yesus, Yesus, Yesus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Berkenanlah kepada kami ya Tuhan, berkenan kepada kami. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit pagi ini. Kuatkan anak-anak-Mu yang lemah. Mungkin ada yang terbaring di rumah sakit karena COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari jamah kami. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Kasihani kami ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap Tuhan untuk menerima roti dan anggur. Terima kasih tubuh dan darah-Mu ini ya Bapa sudah dikuduskan buat kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Dengan iman pagi ini atau hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara.
bukan kacauan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau berkenan kepada kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua hari ini Bapa, lewat perjamuan kudus, lewat roti dan anggur yang sudah dikuduskan Tuhan. Kami percaya hari ini anugerah kasih karunia berlimpah-limpah turun atas kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami berdoa hari ini Tuhan, bahwa umat-Mu, kami bawa pemerintah bangsa kami, Tuhan berkati negeri kami, pemerintah bangsa kami, berkati gereja, tempat kami beribadah, berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keluarga, berkati Ibu Ocen dan keluarga, gembala pembina kami, berkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Ibu Oli, anak-anak Pak Edi ya Tuhan, kami semua. Terima kasih, kami ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan hari ini kalau kami memberikan persembahan hari ini, persembahan persepuluhan, persembahan kudus milik Tuhan, persembahan khusus, persembahan umum, persembahan pengucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan bubuhkan berkat di atasnya, sehingga ada persediaan makanan di rumah Tuhan buat kami. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan dan biarlah kita terima berkat dari Tuhan. Kami membuka tangan kami hari ini, buka hati kami, dan kami angkat wajah kami. Berkenan memberkati kami ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus menyinari-Mu dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar, kuat itu diletakkan di atasmu. Lalu kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat sama-sama, mari kita katakan amin. Amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.